Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama saya Rifanisa dalam acara Perempuanku Hargailah Wanita. Masih bersama Parket Channel. Hari ini saya kedatangan beberapa teman-teman perempuan pastinya ya, dari komunitas Gerak Puan UGJ. Gerak Puan UGJ ya. Nanti kenalan dulu ya, boleh dari ujung dulu deh. Namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Devi Oktaviani. Dipanggilnya Devi. Devi. Ya. Oke, kemudian Perkenalkan nama saya Erianti Ahmar, dipanggil Eri. Perkenalkan nama saya Seha Nurfani, bisa dipanggil Seha. Oke, jadi kita hari ini sudah ditemani oleh 3 teman puan ya, sapaannya teman puan ya? Ya. Oke, teman puan sudah ada 3. Sebenarnya banyak nggak nih teman-temannya? Sebenarnya banyak. Kita juga tadi nggak sendirian ya kesini, nggak bertigaan doang. Oh, jadi datang ke sini tadi beramai-ramai. Beramai-ramai, tapi memang ada beberapa kendala yang mengharuskan teman-teman yang lain pulang. Oke, jadi tinggal bertiga. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan apa sih gerakan puan itu ya. Nanti boleh ya satu-satu jelasin ya. Jadi biar sahabat perempuan tuh tahu apa sih gerakan puan itu yang ada di Cirebon ini, kemudian aktivitinya ngapain, kemudian siapa saja sih yang boleh ikut di dalamnya, kemudian aktivitasnya, schedule-nya harus apa saja gitu ya. Oke, yang pertama jelasin dulu sih apa itu gerakan puan. Oke, dari siapa? Sehat dulu ya. Ketua ya. Oh, ini ketuanya ya. Oke. Kebetulan dipercaya. Oke. Kalau Gerak Puan sendiri merupakan bukan komunitas juga sih sebenarnya, kayak kumpul-kumpul main sebenarnya, kayak kumpulan perempuan yang memang punya tujuan untuk ayo kita buat ruang aman untuk teman-teman perempuan yang mana kita bisa main di sana, kita bisa ngobrol, kita bisa intim di sana, kayak ngobrolin apa sih kepribadian kita yang kehidupan pribadi kita yang emang nggak bisa di publik, tapi kita bisa cerita di situ dan aman gitu tuh. Terus juga kayak untuk menjalin silaturahmi sama khususnya teman-teman UGJ sendiri dan umumnya ya untuk teman-teman semuanya gitu sih sebenarnya. Oke, jadi semacam sebuah wadah seperti itu ya. Wadah untuk belajar, tempat aman bercerita, Betul. tempat aman untuk belajar terkait dengan perempuan. Ya enggak? Betul. Oke, kalau misalnya itu sebagai sebuah wadah, ada nggak semacam apa ya, pembinanya atau orang yang menuntun di sana? Because kalau sesuatu komunitas atau gerakan atau apa ya, perkumpulan tidak ada yang mengarahkan, kan bisa menjadi hal-hal yang negatif arahnya, iya nggak? Bisa nggak? Mulai dari konflik internal and then maksudnya ke arah-arah yang tidak baik, bisa terjadi kan? Bisa. Gitu, oke. Kita sebenarnya kalau dari kayak maksudnya itu mah kayak ormawa atau ekstrakurikuler yang memang kalau di SMA kan gitu ada ekstrakurikuler yang memang ada pembinanya gitu. Kalau kita ini sebenarnya independen, kita nggak punya kita nggak berpatok kepada siapapun, tapi kita memang berjalan dengan rule yang kita sepakati. Satu, kita benar-benar apa yang kita ambil, apa yang kita jalankan adalah sistemnya kolektif kolegial gitu tuh. Benar-benar memang ya ini kesepakatan bersama, terus kita kaji dulu kira-kira sebenarnya apa kurangnya, apa lebihnya kayak gitu, dan kita juga berkaca sama teman-teman gerakan perempuan yang emang udah ada dari dulu gitu tuh. Gitu sih sebenarnya. Jadi menyatakan dirinya sebagai sebuah gerakan yang independen. Betul. Independen artinya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Betul. Ya enggak? Iya. Artinya kita juga harus punya landasan yang kuat, ya enggak sih? Iya, betul. Mungkin landasan aksiologinya yang kuat kayak gitu. Mungkin kalian bisa mengambil itu dari mana sih? Atau sosok siapa yang kalian anut misalnya, atau seperti apa? Kalau dari segi perempuan sendiri, kayak misalnya ke ranah-ranah tokoh-tokoh perempuan gitu, kita kan bisa berkaca, semua orang pasti berkaca pada Ibu Kartini mungkin. Terus kita juga kepada maksudnya kita juga sharing ke teman-teman laki-laki, bahkan maksudnya kira-kira baik nggak sih kayak gini. Jadi kita walaupun organisasi perempuan, tapi kita tidak menutup diri untuk memang punya masukan-masukan lain dari teman-teman yang lain gitu sih sebenarnya. Oke, dari teman-teman yang lain itu artinya yang berbeda jenis. Betul. Jadi karena memang kita ini wadah ruang aman, yang artinya kita juga mengedukasi ke teman-teman yang lain bahwasanya ada batasan-batasan yang memang harus mereka bukan patuhi ya, tapi harus ada toleransi di sana gitu. Artinya kayak misalnya bercandaan nggak terlalu seksis kayak gitu-gitu sih. Yes.
Oke, tadi menarik, ada satu mungkin satu atau beberapa sosok yang dianggap sebagai panutan ya dalam gerakan atau komunitas ini gitu kan. Salah satunya adalah Kartini. Apakah Kartini itu masih relevan untuk menurut kalian di era yang milenial ini? Sebenarnya kalau relevan sih relevan aja ya, karena perjuangan perempuan nggak akan pernah putus gitu tuh. Relevan aja itu Relevan maksudnya? gini, kita ini berjuang itu nggak cuma pas Ibu Kartini aja gitu, tapi kita berjuang melawan diri kita sendiri. Kayak misalnya gini, yang ditemui saat ini ya, di era milenial, di era yang saat ini kita tumbuh gitu tuh, bahwasannya perempuan itu nggak sedikit. Kalau misalnya kita ada di ruang, ada di satu organisasi atau di satu kelas gitu mungkin ya kan, kamu ya jadi ketuanya, kamu ya jadi KM-nya, kamu nggak usah ada cowok. Itu sering banget Mbak, yang aku rasakan juga itu. Maksudnya kayak, kok kenapa dilempar ke cowok gitu tuh, oh kenapa dilempar ke yang lain, kalau memang kamu bisa, kamu sanggup, ayo gitu tuh. Dan itu banyak terjadi, makanya kita juga di situ bisa menjadi ruang untuk teman-teman berkembang, untuk bisa mengembangkan dirinya, untuk bisa lebih percaya diri, untuk bisa lebih mempunyai knowledge yang lebih banyak, dan berani gitu tuh. Berani ya, perempuan juga bisa dong jadi ketua gitu tuh. Ya harus fight gitu ya. Iya, Oke, tadi salah satu kasusnya adalah ketika salah satu contohnya misalnya ada pemilihan ketua selalu dilempar. Kenapa nggak lelaki saja? Mungkin variabel yang menyebabkan keputusan itu bisa karena variabel agama, bisa nggak? Betul. Ya kan. And then patrilinear. Betul. Indonesia masih menganut patrilineal, ya nggak? Kayak gitu. Kemudian kalian nggak sepakat dengan hal itu ketika ada teman perempuannya kemudian ditunjuk, kamu dong maju sebagai leader di sebuah komunitas atau sebuah ruang kelas misalnya, dan kalian nggak setuju kalau misalnya si perempuan itu menolak. Sebenarnya Boleh gantian deh, boleh. Mau gantian boleh. Oke. Kalau misalkan dibilang setuju atau enggaknya, kami menyarankan untuk mereka mengambil gitu. Why? Nah, gini loh, kalau misalkan itu kita katakanlah sebuah forum. Forum berarti isinya banyak kepala. Yes. Kepala itu menunjuk satu kepala itu isinya perempuan. Berarti secara nggak langsung mereka percaya sosok perempuan ini tuh mampu Untuk memimpin. Untuk jadi leader. And then? Nah, itu tinggal kembali lagi ke perempuannya, mau atau tidak. Kami menyarankan, kamu kalau mau setara, ambil. Oke, itu salah satu bentuk fight-nya Iya, kita betul. sebagai perempuan Iya. untuk punya peran dan merasa setara dengan Iya. laki-laki. Tapi pernah nggak kalian berpikir kenapa beberapa perempuan menolak untuk misalnya nggak deh, gue nggak mau jadi leader, atau gue merasa nggak sanggup, atau ada variabel yang lain? Pernah nggak merasa seperti itu? pasti ada sih variabel lain, artinya banyak faktor yang mempengaruhi Yes. itu gitu kan. Apa? Tergantung, itu kembali lagi si perempuan itu sih. Tapi di sini kita hadir, kita di sini ada gerak puan gitu tuh, ya ini sebagai wadah untuk ayo kita fight gitu Iya, kan. betul. Mengajak itu, Yes, gitu sih sebenarnya. tapi kita tidak bisa memungkiri sebagai perempuan ya, secara emosional kita untuk menjadi leader memang lebih baper, ya enggak? Betul, itu Ya, pasti, secara itu psikologi pasti. kita lebih psikologinya kita lebih dinamis dibandingkan dengan yang laki-laki. Kenapa? Ketika sebuah leadership itu memang bagus ketika dipegang oleh seorang laki-laki karena dia nggak mudah baper, kemudian lebih cooling down ketika banyak problem, and then pola berpikirnya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Saya tidak membedakan berdasarkan gender, tapi saya menjelaskan ini berdasarkan ilmiah. Karena anatomi fisiologi kita, perempuan dan laki-laki memang diciptakan berbeda. Betul. Oleh Tuhan. Betul. Seperti itu. Sehingga kalau menurut saya, ini pendapat saya, memang tetap ada batasan. Kita sebagai perempuan, oke, kita fight, oke, saya sepakat. Tapi ada beberapa batasan-batasan yang memang harus kita satu langkah lebih di belakang daripada laki-laki. Apa namanya? Pondasi itu kan bisa karena berdasarkan agama, yes, and then tadi karena faktor
ilmu pengetahuan, anatomi fisiologinya kita memang berbeda. Variabel-variabel itu yang memang kadang membuat kita harus, ya sudahlah, kita agak ada space untuk mengalah gitu ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman di gerakan Puan ini berarti aktivitasnya selain tadi sharing and then belajar, kemudian tempat curhat nggak sih? Iya, benar, tempat curhat. Tapi memang kita tuh belum menyediakan forum itu tuh. Maksudnya kayak kita punya plan ke sana, tapi memang berdasarkan keputusan bersama kayaknya nanti aja deh, sekarang kan bulan Desember, jadi kayak oke, Januari kita mulai gitu. Tapi kalau untuk benar-benar terbuka personalnya sih iya, kayak misalnya ada permasalahan nih di organisasi yang lain gitu tuh, terus punya permasalahan pribadi kan gitu kan, jadi kayak misalnya jenuh ke organisasi satu, oh ya apa cerita aja, barangkali ada solusi atau apapun. Kalau misalnya kita nggak bisa ngasih solusi, minimalnya kamu udah cerita ke aku, dan aku belajar untuk jadi pendengar yang baik untuk kamu gitu. Oke, jadi wadah ya untuk mendengar gitu kan, karena kita diberikan Tuhan itu 2 telinga dan 1 mulut, artinya kita harus banyak mendengar daripada banyak bicara. Walaupun kita tidak bisa memberikan solusi, minimal kita bisa mendengarkan. Wait, tapi ini bisa nggak sih jadi tempat hibah arahnya? Iya nggak? Bisa nggak? Negatifnya bisa ke arah sana dong. Yes, perempuan itu relate sekali dengan hibah, ya kan? Atau kalau saya selalu mengungkapkan bahwa hibah itu studi kualitatif tentang perilaku manusia. Bener nggak sih bisa jadi ajang hibah? Ada orang datang ke kalian, gue mau curhat dong di organisasi sana begini. Kemudian ada orang lain lagi datang dan seterusnya. Kan akan terjadi circle-circle yang seperti itu. Gimana tuh kalian menghadapinya agar forum curhatnya tidak menjadi forum hibah atau studi kualitatif terhadap perilaku manusia itu? Kayak gimana nih? Tengah deh, belum ngomong ya. Kalau dari saya pribadi sih menanggapinya apa ya, yang misalnya ada teman ngegibah tentang ini. Nah, yang saya tangkap ya, kalau itu pembicaraannya masih di arah yang positif, ya is okay gitu, nggak apa-apa, masih jadi perbincangan. Tapi kalau misalnya yang gibahnya udah jauh banget, ya buat apa gitu, mending kita alihkan ke pembicaraan yang lain. Tapi perempuan biasanya terbawa, setuju nggak? Setuju sih. Gitu. Tidak bisa dipungkiri. Kalau kita lagi ngomongin yang lain atau apa, pasti terbawa, ya nggak? Untuk tidak terbawa kan memang butuh proses ya, butuh banyak belajar. Makanya yang tadi saya bilang, kita harus banyak mendengar daripada bicara. Tapi kadang kembali lagi, emosi wanita itu berbeda, ya kan? Temennya ngomong gitu kan, kitanya ikut baper gitu kan, padahal kita nggak kenal sama orang yang diomongin tersebut kayak gitu. Terus kita membela orang yang datang sama kita, iya nggak? Itu yang terjadi atau tidak? Terjadi. Yes. Sering terjadi, tapi nggak semuanya kayak gitu sih sebenarnya. Tidak semuanya, tapi memang terjadi dan banyak. Iya, kebanyakan. Bagaimana tuh menghadapi hal tersebut? Pasti kalian itu tadi ya poinnya, pasti kalian membela orang yang datang ke kalian. Yes. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya kalau untuk yang datang kayak gitu dan permasalahannya adalah dia pribadi, permasalahan pribadi, apa ya, mencoba untuk benar-benar ada di tengah di situ tuh. Kayak maksudnya benar-benar, oh oke, aku nggak membela kamu atau membela kamu, tapi apa permasalahannya, ya sok diberesin gitu sih sebenarnya. Tapi sering terjadi sebenarnya, memang kayak kita benar-benar terbawa sama apa yang diomongin, kayak gitu. Makanya ya itu, sampai hari ini aku pun masih belajar, jadi kayak benar-benar oke, ada dinding nih di sini gitu, harus benar-benar remind diri sendiri kayak oke, kamu dindingnya sampai sini nih gitu tuh, jangan sampai melewati dinding itu. Ingat kembali ke filosofi kalian ya, filosofi komunitas kalian, bahwa kalian itu harus independen, iya nggak? Harus ingat itu lagi, sehingga hal-hal yang tadi bisa dihindari kayak gitu. Walaupun saya tahu yang namanya perempuan, apalagi seusia kalian, pasti kalau dengar cerita dari orang ke bawah banget ya nggak sih? Masih harus banyak belajar sih gitu. Ya, and then pernah nggak sih kalian itu di komunitas Puan ini membahas terkait tentang isu feminis, gender dan lain sebagainya? Lebih dalam maksudnya? Di dalam. Kalau dari itu juga sebenarnya proses belajar buat kita. Maksudnya gini, nggak semua orang paham feminis. Banyak orang yang yang kemudian menganggap feminis itu adalah hantunya patriarki gitu tuh, gitu. Maksudnya yang ingin menghancurkan laki-laki gitu kan banyak. Tapi
di situ kita coba belajar apa itu feminis, apa itu seperti kayak misalnya alpha female itu gitu, atau enggak hal-hal yang berhubungan dengan pergerakan perempuan kayak gitu sih, karena benar-benar masih kita mencoba untuk ayo kita belajar aja gitu tuh, kita belajar. It's okay kalau emang kamu terapkan nggak apa-apa, tapi di sini adalah tempat belajar gitu sih sebenarnya. Untuk ke ranah-ranah sana ada tapi belum terrealisasikan ya. Iya, proses belajar. Jadi benar-benar untuk ke arah sana ada, tapi itu bertahap gitu tuh. Kita nggak mungkin ngejajalin orang langsung makanan pakai centong, nggak mungkin, atau nggak pakai wadah yang lebih besar dari mulut kita, nggak mungkin. Kita sedikit-sedikit. Oke, berarti dalam komunitas ini ada misi untuk menginjeksikan gerakan feminis tadi. Sebenarnya kalau menginjeksi nggak sih, tapi lebih ke ayo kita mengenal gitu, mengenal bersama. Kalau memang itu menurut kamu baik, ayo lanjut, tapi kalau enggak ya udah gitu. Oke, tidak memaksa ya. Tidak memaksa sama sekali gitu. Kemudian isu terkait dengan feminis saat ini di Indonesia terkait dengan sexual violence, RUU PKS, gimana nih tanggapannya? Dan yang pertama apa tanggapannya, dan yang sudah kalian lakukan itu apa terkait dengan hal itu? Kebetulan izin menjawab lagi. Boleh. Kebetulan kemarin juga sempat kita kolaborasi sama teman-teman gerakan perempuan lainnya yang ada di Cirebon. Itu membahas tentang RUU PKS, yang mana apa sih pendapatnya gitu kan. Terus harus gimana nih RUU PKS, terus kayak kenapa sih kok nggak bisa disahin kayak gitu kan. Itu kita bahas bareng-bareng. Sebelum itu juga kita coba kaji bareng-bareng juga sama teman-teman berpunya. Jadi kayak benar-benar internalnya kita coba kasih asupan, kita kasih nutrisi, kita kasih tahu apa sih itu RUU PKS dan harus apa gimana kayak gitu. Pun dengan pas kita gabung sama teman-teman gerakan perempuan yang lainnya. Jadi benar-benar ada landasan di situ. Terus ya itu sih sebenarnya kalau untuk kemarin gabung sama teman-teman gerakan perempuan itu mengajak untuk campaign gitu loh. Campaign itu Mbak. Jadi kayak kampanye untuk ayo kita bareng-bareng untuk gerak bersama, untuk mendukung pemerintah itu disahkan. RUU PKS gitu ya, mengesahkan RUU PKS. Kemudian kalau misalnya kalian mengajak teman-teman perempuan yang lain untuk dalam rangka mengesahkan RUU PKS tersebut kayak gitu, kampanyenya dalam bentuk apakah misalnya melalui seperti demo, atau misalnya melalui media sosial, atau misalnya melalui media apa gitu? Kalau yang sudah kemarin dilakukan, itu, ya sempat kita turun aksi juga, sempat turun aksi waktu itu RUU PKS ya, sama ya itu maksudnya kayak kita dari perempuan mewakili sebagai untuk mendorong RUU PKS, tapi selebihnya adalah teman-teman yang lain gitu, tapi kita lebih ke ranah-ranah sana gitu kan. Terus kita juga bikin podcast ya kemarin, audio gitu Mbak, bikin podcast audio yang mana menjelaskan bahwasannya banyak kesakitan yang dialami oleh perempuan gitu, karena payung hukumnya yang tidak teduh, payung hukumnya yang tidak kuat gitu loh, karena hantaman pelecehan seksual itu lebih kenceng daripada pertahanannya kita gitu tuh. Oke. Kalau menurut kalian masalah kekerasan seksual itu apakah hanya di hukumnya saja, hukum di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual itu lemah, atau mungkin ada variabel yang lain? Kalau menurut kalian nih, misalnya kalaupun nanti misalnya sudah nggak RUU ya, misalnya sampai disahkan gitu kan, sudah jadi, berarti kan sudah tercapai tuh tujuannya. Tapi misalnya masih ada kekerasan seksual itu, berarti kan ada hal-hal atau variabel yang memang menyebabkan hal itu terjadi. Dengan adanya hukum sudah ditegakkan pun dia tidak membuat jera pelakunya, ya nggak? Menurut kalian kira-kira apa aja nih? Kalau misalkan dari saya pribadi mah pasti yang kurang itu adalah sosialisasi terkait tentang batasan-batasan apa sih yang harus laki-laki mungkin atau di luar perempuan itu harus tahu mana yang dilarang, mana yang emang boleh diperbuat gitu. Karena emang kita nggak menutup mata, orang tuh terbiasa dengan kebiasaannya itu belum tentu baik gitu tuh. Kayak contoh, orang lewat di sio-sio, mungkin itu budaya, tapi kan dia tidak tahu kalau misalkan itu juga termasuk ke dalam pelecehan. Oke. Nah, jadi menurut saya
Yang kurangnya adalah edukasi atau pembelajaran bolehlah dimasukkan ke dalam setiap sekolah-sekolah atau apa. Ini loh, kalau misalkan kita ini ada batasannya, ada yang namanya kebiasaan yang benar-benar harus, mungkin bukan dipotong ya, tapi lebih diminimalisir lagi gitu. Boleh bebas tapi jangan terlalu bebas. Bebas tapi terbatas. Iya. Yes. Bebas tapi terbatas. Oke, menarik tadi. Contohnya di Siul misalnya. Orang di Siul tadi kamu menyebutkan, misalnya ada orang jalan, perempuan jalan Iya. gitu kan, di Siul sama laki-laki. Tapi ketika siulan itu adalah sebuah mungkin budaya atau hal yang Menjadi kebiasaan. budaya atau kebiasaan. Tadi contohnya soalnya narasinya adalah budaya. Ketika budaya kemudian ada hukum, ya. Kalian bisa nggak membedakan hukum dan budaya? Hukum dan budaya. Yes. Iya. Karena gini, ada beberapa hukum yang akhirnya tidak berlaku. Hukum itu dinamis. Iya, betul. Menjadi batal, hukum itu menjadi batal ketika ada hukum budaya, adat. Iya. Ya nggak? Iya, betul. Karena kalau misalkan di dalam hukum ya, kita bicara hukum, yang saya pahami, yang saya tahu itu hukum positif atau hukum yang berlaku, hukum Indonesia yang berpacu pada undang-undang pidana itu mengatakan bahwasannya seseorang dikatakan pidana, boleh dikatakan pidana tetapi bisa dibatalkan karena ada hukum-hukum lainnya. Yes. Salah satunya hukum adat, hukum agama, dan seterusnya. Dan itu pun memang menjadi toleransi. Toleransinya itu tidak langsung, tapi bolehlah ada kesepakatan di dalamnya. Diatur lagi melalui perpu gitu. Makanya kayak contoh undang-undang yang mengatur tentang perjinahan atau kumpul kebo lah istilahnya. Seorang lelaki dewasa dan perempuan dewasa melakukan hal seksual di luar pernikahan. Di dalam undang-undang tidak diatur, tetapi karena itu menyebar luas, makanya diatur dan dibatasi oleh peraturan pemerintah melalui Perdes, melalui pemerintahan daerah, Perda. Maka dari itu sebenarnya undang-undang KUHP itu tidak mencakup semuanya. Yes. Harus dibatasi lagi melalui Perda, melalui Perdes, melalui Perpu. Maka dari itu menurut saya harus adanya edukasi untuk ke teman-teman yang lain, untuk ke semuanya. Edukasinya terkait sosialisasi hukumnya atau sosialisasi terkait perilakunya? Sosialisasi melalui hukum dan perilakunya. Oke, terkait dengan hukum dan perilaku. Yang pertama menjelaskan tentang, oh ini loh hukumnya ketika kalian melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan norma akan ada sanksinya seperti ini. Kemudian edukasi terkait dengan perilaku. Sebetulnya solusi yang paling bagus memang adalah perubahan perilaku kita, mengedukasi, ya enggak? Betul. Karena mau dibuat hukum seperti apapun ketika pondasinya tidak kuat, ya enggak, mereka tetap akan melakukan kejahatan. Mereka akan melakukan kekerasan seksual misalnya, atau baik verbal maupun yang fisik misalnya seperti itu ya. Jadi memang yang perlu diperbaiki adalah dari dalam. Yes, sepakat ya. Baik dari agamanya. Indonesia itu saya rasa negara yang beragama, ya enggak? Yes, walaupun agamanya banyak, tapi sama. Untuk terkait dengan norma-norma kebaikan itu pasti sama, ya enggak? Betul. Terkait dengan bagaimana menghargai perempuan, saya rasa semua agama wajib untuk menghargai perempuan. Yes, mungkin akan lebih baik lagi ketika menekankan pada variabel tersebut, ya enggak? Jadi tidak hanya teman-teman berkoar tentang, ayo kita bareng-bareng sahkan RUU PKS. Enggak semua orang tahu RUU PKS. Tapi ketika kalian melakukan persuasif, oh iya ya, yang penting kan mendukung perempuan. Padahal ada orang-orang yang tidak tahu dengan hal itu, ya enggak? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan buat sahabat perempuan nih? Ya, terkait dengan komunitas kalian, atau mungkin bagaimana sih caranya mau bergabung misalnya? mau bergabung. Kalau mau bergabung, Kalau dari kita sendiri memang organisasi kita ini terbuka untuk kalau untuk gabung jadi member itu emang teman-teman dari satu instansi yaitu
Salah satu syarat menjadi member adalah mahasiswa Universitas Gunung Jati. Berarti di luar Dan itu perempuan. oh harus perempuan. Iya. Tapi kalau misalnya kita mengadakan kayak misalnya edukasi untuk teman-teman kayak tadi proses untuk gimana caranya mendorong teman-teman paham tentang RUPKS dan apa yang menjadi edukasi seksualnya seperti apa, hukum-hukumnya seperti apa, itu terbuka untuk umum. Karena kita di sini juga berbagi, bukan cuma untuk disimpan sendiri tapi untuk teman-teman juga gitu sih. Oke, pernah nggak kalian mengadakan pembahasan, ya kan, menganalisa undang-undang tersebut, mungkin dengan pakar atau mungkin dengan akademisi, pernah nggak? Kalau untuk ke ranah sana belum sih, sejauh ini belum, karena kita coba untuk sharing antar teman gitu loh. Kayak misalnya ada kakak tingkat yang memang paham tentang hal itu, terus kayak sedikitnya dia paham tentang hukum, kayak gitu kita coba ajak, Kak ayo kita ngobrol ini kayak gitu, sharing-sharing. Tapi kalau untuk pakar hukum yang benar-benar dia pakar hukum yang relevan belum. gitu Iya, kan, belum. Oke, mungkin itu bisa jadi ini ya, daftar list untuk apa ya, activity-nya teman-teman. Karena tetap aja, karena kalau kita masih belajar, kita masih tetap membutuhkan sosok apa ya, pakar seperti ibu, seperti itu. Karena biar tidak apa ya, tidak tersesat lah istilahnya kan, seperti itu ya, enggak ada yes. Karena gini, mahasiswa masih mahasiswa semua ya. Oke. Mahasiswa itu pemikirannya liar. Liar itu jangan dikonotasikan negatif ya. Keliaran itu ketika dibiarkan terlampau jauh bisa menjadi hal-hal yang negatif. Ya, makanya tadi masih membutuhkan dukungan dari orang-orang yang keilmuannya relevan. Gitu ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan nih buat teman-teman sahabat perempuan di luar sana? Apa ya? Ya, be brave, jangan takut, nggak apa-apa untuk jadi berbeda. Oke. Kalaupun salah, ya itu pelajaran buat kamu gitu tuh. Jadi kayak salah ya jangan jadi terpuruk, tapi itu jadi lecutan buat nanti, oh ya karena ini salah, aku harus cari yang bener. Oke. Cantik itu adalah ketika kita bisa brave. Ya enggak? Betul. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Thank you. Bye bye.